Halo dulur, Sampurasun, bagaimana kabarnya? Kali ini Bang Weng akan menceritakan alur film yang berjudul Ryuzo and the Seven Heisman tahun 2015. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film ini akan menceritakan mantan bos Yakuza yang bernama Ryuzo. Dia sendiri sudah lama pensiun dari dunia gangster yang dijalaninya sejak masih muda. Dan sekarang Ryuzo menjalani masa tuanya dan tinggal satu rumah bersama anak laki-laki satu-satunya. Anak laki-laki itu bernama Ryuhei dan satu anaknya yang bernama Kosuke dan juga istrinya yang tidak disebutkan namanya. Sedikit informasi, Ryuzo sendiri merupakan orang yang masih bapak-bapak pemuda zaman dulu, yang mana dia cuma memakai kaos 10 ribuan yang dijual di Rea Busana. Dan dia juga sering memainkan katananya setiap hari sambil berteriak layaknya Genji. Tentu saja hal itu membuat Ryuhei sedikit kesal dengan tingkah laku bapaknya, dan itu bisa menjadi bahan tertawaan netizen karena tingkah lakunya yang seperti itu. Ryuhei sendiri merupakan anak yang berbakti dan taat bayar pajak, di mana dia dengan ikhlas hati sering memberi uang jajan kepada ayahnya sendiri. Di suatu hari, Ryuzo mendapat telepon dari seorang penipu yang mengatakan kalau Ryuhei tidak sengaja menghilangkan uang perusahaan sebesar 5 juta yen. Dan dia dituntut harus menggantinya, dan jika tidak bisa menggantinya maka anaknya akan dipecat dari pekerjaannya. Ryuzo sendiri yang kesehariannya tidak punya pekerjaan dan gaji bulanan, dia menjadi pusing dan sangat kebingungan setelah mendapat telepon itu. Pada akhirnya dia memutuskan untuk membawa barang-barang berharga miliknya dan menuju ke sebuah tempat yang sudah dijanjikan oleh si penipu itu. Tak lama kemudian datanglah seorang pemuda yang terlihat culun yang mendatangi Ryuzo. Di sana pria itu mengaku bahwa dia adalah utusan perusahaan yang ditugaskan untuk mengambil uang yang dihilangkan Ryuhei. Dan di tengah perbincangan mereka berdua, Ryuzo ternyata tidak membawa uang seperti yang diminta si penipu itu. Namun dia malah membawa barang-barang kesayangannya seperti sabuk kulit, pedang sapu jagat, dan sebuah jenglot yang sudah dia kemat di Gunung Gede. Dan di waktu yang sama juga Ryuzo bertemu seseorang yang langsung menyapanya. Dan ternyata dia merupakan adik seperguruan sewaktu masih menjadi Yakuza yang bernama Masa. Ryuzo kemudian menceritakan alasannya tentang kenapa dia bertemu dengan pria culun itu. Namun di situ Masa mencium aroma-aroma penipuan dari pria berkacamata itu dan ingin menghajarnya. Namun Ryuzo yang masih belum paham bahwa dia ini mau ditipu, dengan polosnya berniat memotong jarinya sebagai tanda permintaan maaf kepada pria tersebut. Dan setelah melihat tingkah laku dua kakek itu, si pria itu pun langsung kabur ketakutan dan menghilang begitu saja. Kemudian mereka berdua menghabiskan malam itu dengan berjalan-jalan ke tengah kota, dan di sana mereka tidak sengaja bertemu dengan adik seperguruan lainnya yang bernama Mokichi. Di situ dia sedang dipukuli oleh sekelompok gangster muda. Kemudian Ryuzo mencoba menyelamatkan Mokichi dengan menunjukkan tato di badannya. Namun anak-anak muda itu malah ketawa melihatnya. Dan disinilah Ryuzo mulai paham bahwa zaman sudah berubah, yang mana orang-orang sudah tidak takut lagi dengan gangster yang bernama Yakuza. Untungnya mereka didatangi oleh seorang polisi veteran bernama Murakami yang kebetulan sedang melakukan tugas di area tersebut. Dan ternyata Murakami merupakan polisi yang sering menangkap Ryuzo waktu masih muda. Kemudian akhirnya mereka bertemu dan saling berbincang di sebuah restoran alam Sunda. Dia mengatakan bahwa anak-anak muda tadi adalah sekelompok gangster baru yang bernama Keihin, dan dia meminta Ryuzo untuk tidak bikin ulah dengan mereka. Namun di sana Ryuzo tidak peduli dengan apa yang dikatakan Murakami, dan dia justru berencana untuk mengundang anggota geng lainnya dan berniat ingin menghidupkan kembali anggota Yakuzanya seperti dahulu kala.
Pada saat itu sedang tidak viralnya WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook hingga jadi sangat sulit menghubungi teman dekat mereka. Kemudian dia mulai mengirim surat satu persatu kepada mereka semua dan berharap ada yang mau datang dan bergabung dengan kelompoknya. Tak lama Ryohei pun terkejut karena melihat kawan-kawan ayahnya berkumpul lagi. Dan tentu saja dia sangat marah dan tidak setuju karena dia takut jika ayahnya bikin onar lagi. Oleh sebab itu dia pun mengusir mereka dari rumahnya. Sedangkan Ryuzo sendiri dia sangat malu karena dimarahi anaknya dan kemudian dia berniat untuk menginap di rumah Masa. Keesokan harinya satu persatu anggota geng Ryuzo pun datang. Dimulai dengan Takanori-san yang terkenal sering mengiris leher musuhnya dengan pisau cukur. Dan disusul oleh Hideo-san yang berjalan dengan pelan-pelan karena sudah tua. Dia sendiri dikenal ahli pelempar paku dengan insting dan imajinasi yang kuat. Beliau mampu melempar paku itu tepat sasaran. Tak lama kemudian ada seorang pria tua yang menggunakan tongkat terlihat mendekati ke arah mereka. Pria tua itu kemudian mengeluarkan pedang tersembunyi di dalam tongkat tersebut dan menunjukkan keahliannya yang ternyata dia hanya ingin mengambil puntung rokok tebu di depannya. Dan pria itu bernama Ishizo yang dulu saat zaman masih muda dia sering membantai kelompok Yakuza lain dengan pedang yang dimilikinya. Dan yang terakhir ada Maksan yang merupakan seorang pria tua yang selalu membawa pistol mainan untuk menakuti orang. Dan setelah mereka berkumpul dengan 6 orang lainnya, Ryuzo mulai mengawali misinya dengan mendatangi salah satu properti milik Keihin. Namun lokasi tersebut terlihat dijaga ketat oleh anak buah Keihin yang ingin mengusir mereka semua. Hingga beberapa anggota mereka sempat meremehkan Ryuzo, namun tanpa membuang waktu dia langsung mengeluarkan pistolnya tepat ke hadapan mereka. Dan tentu saja mereka semua terkejut karena ternyata pistolnya merupakan pistol sungguhan. Kemudian mereka pun akhirnya merayakan kemenangan pertamanya di dalam sebuah restoran. Namun setelah kejadian di siang hari tadi, hormon-hormon merebak di dalam mereka kini telah kembali lagi. Ryuzo mengatakan kepada mereka semua bahwa dia ingin menghidupkan kelompok Yakuzanya dan membangun reputasi secara perlahan. Keesokan harinya saat mereka sedang bersantai-santai ada seorang petugas yang mampir masuk ke rumah Masa. Pria itu tiba-tiba masuk dan menawarkan barang yang dijualnya. Awalnya pria ini berbasa-basi dengan Masa dan memberinya sebuah filter keran air yang katanya bagus untuk menyaring air di rumahnya. Pria itu terlihat memaksa kepada Masa untuk membeli sebuah kasur gulung yang dijualnya. Namun tanpa dia sadari ternyata di rumah Masa banyak anggota gangster Yakuza yang sedang berkumpul. Dan setelah melihat gangster itu dia pun merasa takut dan dia justru memberikan kasurnya secara gratis dan pergi dari sana. Sebuah produk yang dijual secara gratis tentu saja membuat sang bos marah. Namun yang menariknya ternyata bos sales tersebut adalah ketua bos geng Keihin yang juga bos dari anak muda yang pernah berurusan dengan Ryuzo sebelumnya. Sementara itu, Ryuzo dan kawan-kawan kini mulai menjalankan rencananya secara perlahan-lahan. Dimulai dengan patroli di luar area di sekitar mereka. Di situ mereka tak sengaja melihat seorang pria bernama Tokunaga yang sedang turun dari mobil mewahnya. Dan ternyata tujuan dia turun dari mobilnya karena dia akan menagih sejumlah uang. Hal itu tentu saja membuat Ryuzo menjadi penasaran, kemudian dia mengancam akan menghajarnya karena sudah berani menagih uang di daerah kekuasaannya. Di sana juga Ryuzo langsung menanyakan tentang di mana dirinya bekerja. Dan dia sendiri sedikit terkejut karena orang ini adalah anggota geng Keihin dan dia memutuskan untuk menemui bosnya langsung.
Sehingga akhirnya Ryuzo dan kawan-kawan kini berhadapan langsung dengan ketua geng Keihin yang selama ini bikin onar dengan Ryuzo. Namun di sana Nishi lebih cerdas, ternyata dia sudah menelpon polisi terlebih dahulu agar datang ke kantornya untuk mengusir Ryuzo dan kawan-kawannya. Untungnya yang datang adalah Murakami yang merupakan seorang polisi tua yang sudah lama dikenal oleh Ryuzo, di mana dia masih berbaik hati dan membebaskan Ryuzo dengan memberinya peringatan terakhir supaya tidak bikin onar lagi. Namun Ryuzo lagi-lagi tidak mendengarkan perkataan Murakami dan malah melanjutkan patrolinya. Saat dalam perjalanan, dia tidak sengaja melihat sekelompok orang demo di depan kantor sebuah perusahaan. Di tempat itu juga dia melihat kawan lamanya yang bernama Yasu yang sedang memimpin demonstrasi tersebut. Di situ Ryuzo berniat membantu kawan lamanya, jadi dia akan diam-diam meminjam mobil Ryohei yang kemudian dipasangi stiker dan pengeras suara di atasnya. Pada awalnya manajer perusahaan itu tidak memperdulikan dengan para pendemo, namun setelah mobil Ryuzo datang, seketika dia menjadi panik dan takut kalau demo ini akan jadi tambah heboh. Masalahnya tempat yang mereka demo ini merupakan tempat di mana Ryohei bekerja dan sang manajer menugaskan dia untuk membebaskan para pendemo tersebut. Di sana juga Ryuzo sangat kaget setelah mengetahui bahwa ini adalah kantor anaknya sendiri, dan dia lebih terkejut lagi saat Tokunaga sedang berjalan masuk ke dalam gedung perusahaan itu. Yang ternyata manajer Ryohei menyewa gangster untuk membubarkan para pendemo, dan karena Ryuzo tidak mau berurusan dengan gangster, dia kemudian masuk ke dalam dan mengusir Tokunaga. Dan begitu kembali datang ke markasnya, dia ditampar oleh bosnya karena lagi-lagi dia berurusan dengan Ryuzo dan kawan-kawannya. Setelah berhasil membubarkan para pendemo tadi, Ryuzo akhirnya mendapat bayaran pertamanya, kemudian digunakan untuk bersenang-senang dengan para sahabatnya. Dan di momen inilah mereka merasakan kembali menikmati kebersamaan tentang susah dan senang-senang seperti dulu saat masih muda. Sementara itu, Nishi merasa kesal karena sebagian area kekuasaannya kini telah diambil alih oleh sekelompok pria tua tersebut. Di sana Nishi mempunyai sebuah rencana untuk menculik cucu perempuan Moki yang kebetulan pacarnya adalah anggota dari geng Keihin. Namun karena rasa sayang yang luar biasa, pria itu tidak tega untuk menculik Yuriko dan malah mendatangi Mokichi untuk memberitahukan rencana Nishi yang sebenarnya. Dengan hal itu tentu saja membuat Mokichi sangat marah dan memutuskan untuk menghabisi Nishi tanpa memberitahu Ryuzo terlebih dahulu. Singkat cerita, kemudian dia pun menyamar menjadi tukang pengirim makanan dan bersembunyi di dalam toilet sembari menunggu Nishi datang. Namun sial, ternyata Mokichi salah masuk toilet, yang mana toilet yang dia masuk adalah toilet perempuan, sehingga tentu saja para perempuan yang ada di dalam pun berteriak ketakutan. Sehingga pada akhirnya dia tertangkap oleh anak buah Nishi dan dipukuli hingga tewas saat itu juga. Mendengar kabar temannya tewas, Ryuzo pun sangat terpukul dan tidak terima karena kelompok Keihin telah membunuh Mokichi dan bersumpah akan balas dendam kepada gangster tersebut. Sementara itu, rekan Ryuzo dan 4 orang lainnya bergegas menuju ke kantor Nishi dengan menaiki wahon. Sedangkan Ryuzo dan yang lain langsung menyerbu dan mengacak-acak kantor Nishi. Dan alasan tentang kenapa Ryuzo membawa mayat Mokichi adalah karena dia akan menggunakannya sebagai tameng dan idenya terbukti efektif. Di mana Mokichi berhasil menahan tembakan Nishi berulang kali sehingga akhirnya terjadi aksi baku hantam antara geng Ryuzo tua dan geng Keihin muda. Di sana Nishi yang melihat kebrutalan kelompok itu, dia pun memilih untuk kabur dari sana. Kemudian Ryuzo pun langsung mengejar mereka dengan menggunakan sebuah bis yang mereka tumpangi.
Aksi kejar-kejaran pun berhenti di sebuah jalan buntu yang mana Nishi dan anak buahnya langsung menabrak bis yang ditumpangi mereka. Dan tak lama kemudian Murakami datang dengan membawa sejumlah pasukan polisi dan kini dia mempunyai bukti yang cukup kuat untuk memenjarakan Nishi karena telah membunuh Mokichi. Sementara Ryuzo dan kawan-kawannya pun ikut ditangkap karena sudah bikin onar di jalan tadi. Namun dia menganggap bahwa misi ini sukses dan segala kekacauan yang diperbuatnya ini sepadan dengan hasilnya.